Ya, perkenalkan nama saya Naila Zaya dengan NIM 241206664075. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi Pancasila di tengah masyarakat yang plural. Jadi yang pertama, apa itu eksistensi Pancasila? Eksistensi Pancasila itu Pancasila hadir sebagai dasar negara yang mampu mempersatukan keberagaman agama, budaya, dan tradisi di Indonesia. Selanjutnya, dari eksistensi Pancasila tersebut ada kasus yang akan saya deskripsikan, yaitu kasus larangan hijab bagi anggota perempuan Paskibraka 2024 yang muncul setelah pelantikan dan menunjukkan bahwa tidak ada anggota yang menggunakan hijab pada saat itu. Meskipun 18 anggota sebelumnya menggunakan hijab, spekulasi larangan ini meningkat setelah instruksi untuk melepas hijab. Tanggapan dari pemerintah dan organisasi keagamaan menyatakan bahwa larangan ini melanggar kebebasan beragama dan hak perempuan muslim, serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, latar belakangnya, polemik ini tuh bermula saat pelantikan Paskibraka 2024 yang tidak menampilkan peserta berhijab, meskipun sebelumnya 18 anggota sebelumnya menggunakan hijab selama seleksi. Nah, kontroversi ini meningkat setelah terungkap adanya instruksi untuk melepas hijab yang dikecam berbagai pihak sebagai pelanggaran kebebasan beragama dan hak konstitusional. Nah, kasus ini memantik perdebatan tentang relasi Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa plural, hijab mempertanyakan komitmen negara yang mengakomodasi keberagaman sesuai amanat Pancasila. Nah, Pancasila itu bukan sekedar ideologi negara, tapi sebenarnya itu juga konstruk yang memuat prinsip keislaman dan memberi ruang bagi agama dan ideologi yang berdampingan. Nah, di sini ada pertanyaan, menurut teman-teman dampak sosial dan politik yang timbul akibat larangan hijab bagi anggota perempuan Paskibraka 2024 terhadap keseluruhan bangsa itu apa? Mungkin kalau dari aku kayak kita itu kehilangan aspirasi atau kehilangan jati diri kita. Misal kita kan beragama muslim nih. Nah, misal kita disuruh lepas hijab itu sama aja kayak membuang agama asal kita. Nah, itu malah gak sesuai dengan Pancasila kan? Ya, seperti itu. Kalau dari aku seperti itu sih. Yang lain? Oke. Nah, akibat yang menurut saya, yang pertama itu akhirnya dapat meningkatkan ketidakpuasan pada masyarakat, yang kedua merusak citra Indonesia, yang ketiga lingkungan pendidikan jadi kurang inklusif, meningkatkan polarisasi sosial, memicu diskriminasi dan intoleransi jangka panjang, dan yang terakhir menghambat terwujudnya masyarakat inklusif. Nah, apa solusinya? Jadi yang pertama, kita bisa melakukan dialog terbuka dan inklusif. Yang kedua, kita bisa melakukan penegakan prinsip dan non-diskriminasi. Yang ketiga, penguatan sosialisasi nilai Pancasila dan toleransi. Keempat, revisi atau pencopotan larangan hijab. Yang terakhir, kita juga bisa melakukan penyusunan kebijakan berbasis modernisasi dan integrasi. Nah, polemik larangan hijab bagi anggota perempuan Paskibraka 2024 ini menjadi cermin yang penting bagi Indonesia dalam mengelola keberagaman dan menegakkan nilai Pancasila. Kasus ini juga menegaskan perlunya kebijakan yang adil, inklusif, dan menghormati kebebasan beragama. Integrasi nilai Pancasila dan ajaran agama harus tercermin dalam setiap kebijakan untuk menjaga harmoni sosial. Dengan mengedepankan dialog, non-diskriminasi, dan edukasi toleransi, Indonesia dapat memperkuat persatuan dan identitas bangsa yang plural. Dan diharapkan solusi ini dapat menjadi langkah awal membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan inklusif, dan sesuai dengan cita-cita bangsa. Terima kasih. Oh, jadi gitu ya? Iya. Kalian udah paham apa belum? Paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kasih.